Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik manajemen fungsional. Model proses manajemen strategi human capital di mana terdapat level-level strategi yaitu level korporat, level bisnis, dan level fungsional. Di mana strategi-strategi leveling ini harus selaras sehingga menghasilkan dukungan optimal fungsi manajemen yaitu SDM, keuangan, pemasaran, maupun produksi dan operasional. Terdapat 4 strategi korporat utama atau disebut juga 4 grand strategy yang terdiri dari growth, stability, retrenchment, dan combination. Strategi growth adalah strategi ketika perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi usaha. Strategi stability adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak menciutkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal, guna mempersiapkan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit, dan tidak melakukan perubahan strategi apapun. Strategi sama, produk dan pasar juga pun sama. Strategi retrenchment adalah ketika perusahaan hendak menciutkan skala bisnisnya atau bahkan menutup bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Turnaround adalah upaya penyelamatan yang digunakan untuk merubah bisnis yang sakit menjadi sehat kembali. Apabila upaya turnaround gagal, biasanya strategi yang dipilih adalah likuidasi atau kebangkrutan. Strategi combination adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis. Dapat dilakukan dengan strategic alliance, joint venture, ataupun konsorsium. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan strategi penambahan SDM dengan tetap memperhatikan keselarasan penempatan SDM dengan kebutuhan eksekusi strategi perusahaan, artinya perusahaan telah mengambil strategi growth pada manpower planning-nya. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, tahapan sikap karyawan ketika menghadapi perubahan ditunjukkan oleh kurva perubahan atau the change curve. Setiap individu akan menempuh fase perubahan ini mulai dari awal menolak hingga memutuskan menerima atau memilih menghindari perubahan. Dalam perjalanan fase perubahan individu akan mengalami perubahan emosi dan perbedaan respon. Kita perlu memahami kondisi emosi individu di setiap fase dan memberikan intervensi yang tepat, sehingga mereka dapat segera melalui atau tidak perlu melalui fase frustasi dan depresi. Manajemen keuangan berfokus pada memaksimalkan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang melalui pengelolaan dana, investasi, dan aset secara optimal. Keputusan keuangan mencakup investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset yang harus diselaraskan dengan strategi fungsional di tiap departemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis. Pada manajemen fungsi keuangan terdapat 4 dimensi strategi fungsional keuangan yaitu dimensi keuangan melingkupi restrukturisasi modal, hutang, dividen, harga saham, leverage buyout, merger, akuisisi, dan pembelian kembali saham. Dimensi biaya dan laba melingkupi restrukturisasi biaya, optimalisasi profit, harga, dan volume. Dimensi aset melingkupi optimalisasi, penguatan, dan reduksi aset. Dimensi investasi melingkupi investasi dan divestasi. Dalam fungsi manajemen pemasaran terdapat perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Perencanaan pemasaran dilakukan dengan mengembangkan rencana strategis, lalu mengembangkan rencana pemasaran, sehingga dapat dilanjutkan untuk implementasi pemasaran sehingga membutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal, seperti pengorganisasian kegiatan pemasaran, pengarahan kegiatan pemasaran, dan pengkoordinasian kegiatan pemasaran. Sementara pengendalian manajemen pemasaran meliputi pengukuran hasil, evaluasi hasil terhadap standar, dan mengambil tindakan perbaikan. Dalam strategi fungsi operasional terdapat 10 keputusan kritis atau disebut juga the 10 critical decisions yang meliputi quality, product, supply chain, labor, maintenance, layout, inventory, proses, scheduling, dan location. Di mana keputusan-keputusan ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan strategi perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami harap informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.